Boleh saksi menerangkan kepada kami, karena terdakwa ini dikatakan membuat hoak, membuat rusuh dan seterusnya terhadap kata-katanya tadi. Apakah yang terjadi setelah adanya itu, dalam grup itu jadi rusuh nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau di grup itu kan biasa cap jempol atau jempol ke bawah atau nangis. Itu gimana kira-kira dalam itu? Jujur saya seniornya dari Rizwan. Ya. Saya senior lebih lama. Tadi setelah saya dengar ucapan voice seperti itu, yang mulia, saya mungkin akan jempol, mungkin kalau bisa saya 10 jempol, karena saya tidak bisa berbuat seperti itu. Dan sementara bersangkutan bisa dan berani untuk memberikan voicemail di itu. Seperti itu ya. Ya. Waktu mendengar itu, kalau lihat kan nggak ada karena suara. Mendengar gimana kira-kira reaksi daripada saksi? Kalau saya pribadi, saya merasa terwakili. Terwakili. Ya, saya merasa terwakili karena di kata-kata itu apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan Buton itu mewakili saya sebagai rakyat kecil. Mewakili ya. Oke. Rakyat kecil. Ya. Maksudnya kecil itu badan kecil atau gimana? Ya biasa saja maksudnya. Ya. Rakyat biasa. Ya. Itu Pro 01 atau Pro 02? Kalau saya kemarin saya milih Prabowo. Ya 02 lah. Dianggap yang dikatakan Ruslan ini untuk 02 atau 01 apa seluruh warga Indonesia atau hanya ekstrim Matra? Saya kurang paham, cuman saya pribadi memahaminya saya sependapat. Sebagai rakyat kecil tadi ya. Oke ya. Jadi dengan adanya kebijakan daripada negara menyatakan bahwa yang dirugikan yang melaporkan. Sekarang yang disebut di situ nama siapa? Nama Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah Pak Joko Widodo pernah menyuruh Muanas dan seterusnya untuk melaporkan ini? Tidak pernah baca di media ya? Oke. Sudah selesai ya Pak ya? Sekarang kita berpindah kepada pembuktian dari terdakwa. Memberikan sekarang ini pembuktian saksi. Siapa yang mulia? Orang. Beberapa yang hadir? 5. Ada 5 yang sudah hadir yang mulia. Terdakwa bisa duduk setelah. Silakan diajukan karena duduk masa. Sebentar ditarik. Ya, agak bicara saja. Yang kursi di belakang itu. 5 ada? 6. 5. Satu yang ambil lagi satu. 6 ya? 6. Ya satu lagi bang punya. Kasih saya. Satu lagi. 6. Ada. Nggak, ambil. Jadi KTP yang mana nih Pak? KTP yang baru ada 5. Kan 6. Yang nggak bawa KTP siapa? KTP yang 2 lagi nih. Satu lagi Bu ya. KTP-nya perlu. Ada lagi nih. KTP yang 5. Satu lagi. Kalian dengan yakinannya ada. Ada monitor desainer aja dulu ya. Contohnya desainer.
Saudara namanya siapa? Budi Derajat. Siapa Mas? Budi Derajat. Budi Derajat. Budi Derajat ya. Yap. Baik di Jakarta 27 Desember tahun 70. Yap. Betul ya? Betul. Alamatnya Komplek TB TNI AL. Yap. TNI AL. Yap. Blok F 9 ya. Kelurahannya Yang sana. Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Bogor, agama Islam. Betul. Ya. Oh, saudara masih TNI AL ya? Non aktif sudah. Oh, sekarang aktif. Status lama. Sudah pensiun. Next TNI. Dengan terdakwa Usman Buton, Siap, kenal. ada hubungan keluarga, Tidak. ya, saudara terlibat dalam agama Islam. Bapak namanya siapa? Dharma Rizal. Dharma Rizal Kurniawan Esa. Ya, betul. Lahir di Bandar Lampung 25 Mei tahun 79 ya. Ya. Laki-laki tempat tinggal Jalan Layuru nomor 11. Desa Pedamangan, Kecamatan Pedamangan. Bapaknya mana itu? Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Agama Islam. Islam. Wira swasta. Ya. Kenal dengan terdakwa Usman Buton? Baru-baru ini. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Dari Pak ya, apa namanya Mbak? Apriyanti Eka Lestari. Priyanti Eka Lestari dari di Jakarta 1 April 2006 ya. Kedua alamat Damsar Midi. Ya, 21 dari 7 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Islam. Karyawan swasta. Kenal dengan terdakwa Usman Buton? Kenal baru ini? Ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Berikutnya Bapak siapa? Herman siapa? Herman Syah. Ya. Lahir di Jakarta 28 Juli tahun 1969 ya. Lagi alamat Jalan Banjarsari 1 nomor 14. Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, agama Islam. Kerja wira swasta. Ya. Dengan Jawa Usman Buton kenal? Sebelumnya tidak kenal, tapi setelah Ada hubungan keluarga. Bapak Hari Mungkin Nugroho. Hari Mukti Nugroho lahir di Bekasi 23 September tahun 85. Siap. Laki alamat Rulia Mitra Sri. Siap. Itu ya. Siap. Kelurahannya Singasari. Singasari. Siap. Kecamatan Jogor, Bogor. Siap. Agama Islam, karyawan swasta. Siap. Kenal dengan terdakwa? Siap. Siap. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Berikutnya Erianto. Lahir di Jakarta 28 Maret tahun 1984. Laki-laki, tempat tinggal Asrama Yonif Mokanis 201 Bandung Jaya. Bapak nggak boleh Pak, mereka Pak. Mati. Ya, mereka nggak boleh Pak. Kecuali pihak-pihak yang kompeten ya. Itu umum gitu kayak Bapak asisten lagi ya. Kelurahan Kayon ya, siap betul namanya Persatuan Agama Islam di Jakarta Timur ya, siap betul. TNI AL juga,
Siap, nonaktif. Nonaktif. Kenal dengan orang yang siap, nah. Ada hubungan keluarga, siap tidak? Nama-nama beragama Islam ya. Siap. Sebelum memberikan keterangan disumpah dulu secara agama Islam. Siap. Silakan berdiri. Abang bisa lagi. Abang dapat. Ikuti bersama-sama ya. Ikuti ya bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Sebagai saksi. sebagai saksi Dalam perkara ini. Akan memberikan. Keterangan yang benar. keterangan yang benar. Tiada lain. Daripada. Yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Kalau yang mulia mengizinkan satu kaligus saja yang mulia. Siap. Bisa yang mulia, siap. Lagi, ini kan sudah lewat hampir 3 tahun. Siap yang mulia. Ya, Ya. kalau banyak pertanyaan, saya sebagian aja dulu, sebagian pada persidangan yang akan datang. Tapi kalau pertanyaannya relatif tidak begitu banyak, saya periksa nama, kami periksa nama atau kita lihat tergantung Situasi saja yang mulia. Ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa ditanya, ini ada yang dari luar kota, mungkin itu kalau memang mau dibagi, berarti yang dari luar kota yang diutamakan sekarang, yang minggu berikutnya yang memang berdomisili di sini. Karena mereka ini kan kesulitan ongkos juga yang mulia kalau 2 kali kemari yang mulia. Yang mulia. Nah, kalau gitu, mana yang dari luar kota? Satu, yang lain, Jakarta semua. Bogor. Bapak di mana? Bogor. Bogor. Bapak Di Lampung. oh, Lampung. Oh ya. Bogor. Siap. Jakarta. Bekasi. Ini Lampung. Ini KTP saya makan dulu. Nah, jadi yang mau didahulukan yang luar kota. Siap yang mulia. Begitu. Iya. Dengan ketentuan yang masih di Jakarta berulang dulu tuh gimana? Jadi kami yang luar kota dulu diutamakan. Kalau waktunya cukup masuk yang dalam kota yang mulia. Kalau begitu yang luar kota tidak apa-apa. Di dalam Ya, sini saja. yang luar kota di dalam dulu. Yang luar mungkin dulu saja dulu, ya. Yang Jakarta di luar dulu. Yang Jakarta di depan. Ya. Depan Jakarta. Kota mana lagi? Ibu Jakarta. Makanya cukup. Jakarta. Mesti datang lagi. Anda luar kota mana bang? Ini Bekasi kan masih kota, kalau Bekasi kan. Bogor udah luar Bogor. Bogor. 3 berarti ya. Iya. 3 ya. 3 yang di luar kota kan. Benar nggak? Yang namanya wakil kota. Budi Derajat. Nah, Dharma. iya. Budi Derajat, Dharma, Pak. Ada juga Nugroho. Nah, itu dulu tadi ya. Baik, karena ini saksi dari pengetahuan mereka bertiga itu mengenai apa? Iya yang mulia. Jadi sesuai dengan dakwaan bahwa ini kaitan dengan adanya beredar suara ataupun di media sosial statement daripada terdakwa. Mereka inilah anggota daripada Trimatra yang menerima WA juga tadi itu kan gitu. Nah jadi kita akan bertanya. Iya Trimatra yang mulia. Siapa? Ya, jadi kami memanggil Pak Budi saksi 1, Dharma saksi 2, dan Barum saksi 3 ya. Oke.
Jadi ada nanti satu-satu dan sekaligus. Nah, yang perlu kami tanya dulu kepada saksi satu. Ya. Terakhir dinas di TNI jabatannya apa? Jabatan Kasep Satpol Jakarta. Pangkatnya? Kapten. Kapten. Oke. Sewaktu tahun 2019 Ya. itu sudah purna atau masih aktif? Masih sudah terakhir tahun 2018. 2018. Saksi menjadi anggota Ekstrimatra. Ya. Oke. Bisa jelaskan apa itu Ekstrimatra? Ekstrimata adalah awalnya kita kumpulan dari mantan-mantan TNI yang dari waktu itu seluruh Indonesia rencananya, tapi waktu itu kita berkumpul batas wilayah Jakarta dan Pulau Jawa. Jadi salah satu inisiator pertama adanya restorasi Yayasan Ekstrimata Nusantara dibentuk oleh Panglima Pak Rusan. Oke. Jadi oleh Panglima Rusan Buton, terdakwa ya. Ya. Jadi kenalnya terdakwa sewaktu pembentukan Trimatra. Ya. Oke, belum pernah satu kesatuan ataupun teman tidur belum pernah ya. Belum. Oke. Selanjutnya, berapa yang tercatat anggota Trimatra ataupun berapa orang lagi yang belum menjadi anggota Trimatra? Karena tadi katanya Trimatra kan untuk yang sudah berhenti jadi TNI atau pecatan. Bisa dijelaskan di persidangan? Yang saya tahu saat pertama terbentuknya banyak sekali anggota atau mantan-mantan ex-TNI yang ingin gabung. Sudah kita data itu sampai dengan kurang lebih 1.000 orang seluruh Indonesia. 1.000 kurang lebih seluruh Indonesia. Bahkan sampai Papua juga ada yang mendaftar ingin gabung dengan Yayasan Ekstrimata. Nah, tapi sering berjalan waktu dengan kejadian musibah Panglima kami masalah seperti ini bubar semua dan sekarang mungkin tersisa Berapa ini disebut Panglima? siapa Panglima kami grup ada Maksudnya apa Panglima? Panglima pimpinan utama Yayasan Ekstrimata. Grupnya maksudnya? Iya. Ketua Yayasan Oh, ketua yayasan. kita sebut Panglima. Selanjutnya, apakah Ekstrimatra tersebut sudah berbadan hukum, artinya ada akte notaris dan seterusnya? Sudah. Sudah ya, oke. Dalam membuat organisasi tersebut, apakah pernah mempunyai namanya WA Group yang nama Ekstrimatra? Ada. Ada ya, oke. Apakah saksi termasuk anggota dalam grup tersebut? Masuk anggota dalam grup Oke. itu. Apakah saksi pernah melihat pada tanggal 20 berapa? 6 ya? 26 Mei. Ya. Enggak. 18 Mei. 18 Mei terdakwa mengirimkan suatu suara. Suara lah maksudnya, itu udah voice note entah apa namanya. Apakah saksi pernah tahu itu? Kita semua anggota di dalam grup itu semua mendengar dan mengetahui Oke, adanya. jadi yang saya tanya saksi aja dulu. Ya. Jadi saksi melihat ada kiriman. Ada. Saya nggak tanya jamnya, hanya sekitar tanggalnya, kan sudah lama lupa juga. Itu saksi mendengarkan apa Nah, suaranya? Saya dengar langsung dari Panglima yang dekat Panglima. Ada isinya ya, Ada suaranya. suara, betul, ya. Selanjutnya, apakah saksi juga pernah melihat ini dari koran apa Indonesia Express? Tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Bukan di grup. Tidak pernah tidak di grup ya, hanya melihat suara. Ya. Boleh saksi menerangkan kepada kami, karena terdakwa ini dikatakan membuat hoak, membuat rusuh dan seterusnya terhadap kata-katanya tadi. Ya. Apakah yang terjadi setelah adanya itu dalam grup itu jadi rusuh nggak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau di grup itu kan biasa cap jempol atau jempol ke bawah atau Ya. nangis. Itu gimana kira-kira dalam itu? Jujur saya seniornya dari Rusan. Ya. Saya sudah lebih lama. Tadi setelah saya dengar ucapan voice mail seperti itu yang mulia, saya mungkin akan jempol, mungkin kalau bisa saya 10 jempol, karena saya tidak bisa berbuat seperti itu. Dan sementara Rusan bisa dan berani untuk memberikan voice mail di itu. Seperti itu ya. Ya. Selanjutnya, apakah saksi juga mengikuti setelah tanggal diluncurkan di WA tadi? Ya. Ada orang yang melaporkan Ya. Rusan Buton di kantor polisi. Waktu itu kita tidak tahu, tidak ikut perkembangan siapa yang melakukan, tidak tahu. Tidak tahu ya, tapi ada yang melaporkan. Ya. Apakah yang melaporkan itu Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia? Tidak ada. Tidak ada. Tidak.
Yang melaporkan itu siapa namanya? Aulia Fahmi dan kawan-kawan? Kita tidak tahu. Tidak tahu ya, tapi ada orang yang melaporkan. Oke. Saya tanya dulu saksi. Apakah yang melaporkan ini kan gara-gara dua pilpres ini kan ada pro 1, pro 2. Apakah yang melaporkan ini termasuk pro Jokowi, pro berapa? Pro Jo. Satu ya? Satu. Pro 1? Sorry, Pro 1. Ah, 01? Maksudnya ini dalam pemilihan presiden. Iya, yang mulia kan terbelah. Apakah itu termasuk kelompok 01 yang melaporkan ini? Tidak tahu kan? Tidak tahu ya? Oke. Untuk saksi 1 cukup dulu, kami lanjut saksi 2. Nanti sekalian aja yang mulia. Oke. Saksi pada waktu, kan melanjutkan saja, menerima WA. Ya kan ikut grup juga dianggap. Itu berada di mana pada waktu itu? Waktu itu saya lagi berada di Jakarta. Oh, tidak di Lampung. Ya, cuma saya memang mondar-mandir. Ngapain di Jakarta? Saya dagang. Jadi Oh, dagang. Ya. Dagangnya di Lampung. Waktu mendengar itu, kalau lihat kan nggak ada karena suara. Mendengar gimana kira-kira reaksi daripada saksi? Kalau saya pribadi, saya merasa terwakili. Terwakili. Ya, saya merasa terwakili karena di kata-kata itu apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan Buton itu mewakili saya sebagai rakyat kecil. Mewakili ya. Oke. Rakyat kecil. Ya. Maksudnya kecil itu badan kecil atau gimana? Ya, orang biasa saja maksudnya. Ya. Rakyat biasa. Ya. Itu pro 01 atau pro 02? Kalau saya kemarin saya milih Prabowo. Ya 02 lah. Dianggap yang dikatakan Ruslan ini untuk 02 atau 01 apa seluruh warga Indonesia atau hanya ekstrim Matra? Saya kurang paham, cuman saya pribadi memahaminya saya sudah paham. Oh, sebagai rakyat kecil tadi ya. Oke ya. Oke. Selanjutnya, saksikan bolak-balik ini Lampung Jakarta. Ada nggak mendengarkan orang masyarakat yang satu ferry, entah satu apa gitu, yang bilang wah ini Ruslan Buton nggak bener ini, perlu digini apa misalnya yang anti gitu, ada nggak terhadap itu? Pengetahuan saya belum pernah dengar. Nggak pernah dengar. Beberapa kalau rekan dan keluarga saya setuju. Enggak, di perjalanan bukan di rumah ini. Kan kesana naik ferry atau naik pesawat, kan komentar orang, kan katanya viral nih. Viral. Nah, yang saksi ketahuin orang itu anti atau bilang jempol juga sama seperti saksi? Sepengetahuan saya banyak yang bilang jempol. Oh gitu. Saya belum ketemu yang mengatakan tidak setuju. Oh ya, itu ya. Tapi saksi nggak hitung berapa orang ya? Tidak. Laki atau perempuan apa enggak? Yang penting begitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya ke saksi nomor 3. Yang saksi yang kedua di luar dulu. Di luar, yang lain di luar dulu Pak ya? Di luar dulu Pak. Yang lain di luar dulu Pak. Yang lain. Di luar pintu itu Pak. Ya. Ya. 3 ya. Ya. Selanjutnya saksi ketiga. Saksi kenal dengan terdakwa sudah lama? Siap, 2018 berarti 1 tahun sebelum kejadian saksi dilaporkan di kantor polisi. Apakah saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara pra-peradilan oleh terdakwa? Itu kan ada 7 pra-peradilannya itu. Pernah jadi saksi juga ya? Nah, seingat saksi pada saat pra-peradilan itu kan ada 3 ahli. Ada siapa namanya? Ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli apa satu lagi nama itu? Sosiologi hukum. Di sini dihadirkan. Ternyata 3 satu tidak pernah hadir, yang 2 setengah main, tidak nongol-nongol lagi. Apakah saksi mengetahui di dalam pra-peradilan tidak dikabulkannya apa nama itu penetapan tersangka karena dianggap ketiga ahli ini sudah memberikan pendapat hukumnya sebelum ditangkap? Apakah ahli mengetahui itu? Nggak tahu bahwa tidak dikabulkannya pra-peradilan kita karena ketiga ahli ini sudah memberikan keterangan pada tanggal 26 sehingga ini ditetapkan jadi tersangka pada malam hari ini. Kalau pas pra-peradilan tahu? Tahu kan? Oke. Selanjutnya, suatu saksi mempunyai HP atau WA. Pernah melihat ada kiriman dari panglimanya? Pernah melihat? Kiriman apa saja itu?
Hanya sebatas suara itu aja. Suara. Ya, Oke. Suara percakapan yang tentang pernyataan. Pernyataannya ya. Ya. Tidak ada gambar itu ya. Siap, tidak ada, hanya suara. Suara saja. Siap, siap. Ya. Apakah suara itu untuk mengajak para anggotanya menjatuhkan Presiden Joko Widodo? Siap, tidak. Apakah suara itu untuk menyudutkan pemerintahan? Siap, tidak. Apa yang saksi rasakan dengan suara itu? Kalau menurut saya pribadi, kalimat itu saya anggap sebagai suara masyarakat, artinya kita negara berdemokrasi. Karena setiap warga negara di situ berhak untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya. Karena bagi saya mendengar sampai berkali-kali Pak Bapak yang mulia, karena suara tersebut menurut saya sesuai dengan kondisi negara pada saat itu. Karena terlihat sekali ketimpangan tidak adil dan bahkan masih banyak sekali yang perlu dijelaskan satu persatu. Oh, jadi saksi termasuk yang merasakan tidak adil ya? Ya, Karena di sini kan saya Ruslan Buton mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Jadi saksi termasuk yang prihatin dan sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini, termasuk yang itu ya. Jadi saksi termasuk sudah terwakili dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa. Kalau istri terdakwa kira-kira gimana? Istri terdakwa kan sudah berumah tangga, istrinya gimana kira-kira? Setuju juga nggak apa tidak? Setuju. Rekan-rekannya? Setuju. Ada pernah dengar orang tetangga atau teman main, teman bergaul ataupun di kendaraan yang mengatakan, wah nggak benar nih Ruslan Buton? hampir 90 orang yang saya temui semua angkat jempol. Apakah pernah ada akibat boomingnya ini, viralnya ini, ada orang berantem antara yang setuju dengan tidak setuju? Kalau ada yang bilang berantem itu bohong nggak kira-kira? Bohong sekali. Bohong ya. Jadi tidak pernah ada ya. Mau di warung kopi, mau di warung rumah makan A, B, C, D, nggak pernah ada ya. Tidak pernah ada satu. Oke. Dari kami cukup sementara yang mulia. Kalau untuk saksi Dharma ya, saudara SNI juga. Kalau bukan, Ya, bukan. bukan. Tapi tergabung di grup. Saya di Renas. Relawan Untuk yang sipil tapi di Yang sipil itu boleh juga jadi anggota grup. Iya. Grup Tergabung Renas ya. di WAG ya. Boleh. Iya, saya ada di Renasnya. Yang mulia. Yang sipil boleh menjadi anggota Ada grup. grup Renas. Ada grupnya tersendiri. Oh, grup. Jadi yang beri matra untuk apa? Jadi terima untuk X, Renas itu untuk yang Sipil. relawan Cinta tanah air. namanya apa? Renas, relawan nasional. Oh, Renas. WA grupnya Renas. Oh, gitu. Yang saudara lihat itu postingan dari saudara Ruslan itu di grup Renas atau grup? Saya waktu itu yang saya ingat itu justru saya ketahui karena pun saya jarang cek grup juga. Yang mulia. Jadi pas saya cek itu sudah ramai. Tapi saya justru yang saya lihat itu dari YouTube. Dan yang itu sudah ada. Tapi kalau yang dari grup itu hanya berbentuk voice note ya. Cuman kalau yang di YouTube itu sudah ada gambar-gambar yang saya ketahui sampai situ. Tapi suaranya sama. Suaranya sama. Sama. Teksnya juga sama. Ini redaksionalnya sama. Cuma saya yang beredar di YouTube saya kurangi karena sudah ada musik segala macam ya. Jadi saya tidak begitu dengar sampai habis karena sudah terganggu ada instrumen musik segala macam. Jadi suara itu sudah tertimbang tinggi. Saudara sempat nggak melihat disclaimer-nya di YouTube? Iya, sempat ya. Tentang apa itu? Jadi di situ ada beberapa versi, hanya cuma yang saya lihat ada gambar fotonya Pak Ruslan, lalu ada suara Facebook tetapi diiringi musik. Anu berapa pendapatnya di bawah? Komen-komennya saya kurang perhatiin Pak, karena waktu itu saya hanya sebentar lihat ada apa? Sudah ada musik-musiknya, saya tidak tertarik. Jadi sudah tidak memperhatikan itu ya, komen-komennya ya. Kalau saksi Ari Mukti, STNI juga. Siap. Lahir di mana dia? Saya pergi mau Paskas Bandung. Wako Paskas Bandung. Paskas. Siap. Jauh berarti ya. Siap. Saudara tergabung juga di grup WAG. Siap. Di mana?
saudara lihat pada waktu itu yang saya dengar ya, Pak. Kalau gambar yang tadi ditunjukkan oleh PH, kita pernah lihat. Terus kemudian apakah ada komunikasi dengan saudara dengan terdakwa lain? Komunikasi Ya. secara ada ya sebatas saya aja dengan apa gitu. Ada tindak lanjut dari Pak Yusuf yang terdakwa seperti ini? Tidak ada. Tidak ada postingan lain. Kalau saksi Budi ya, Budi Derajat ya, saya juga ya, tadi di Sumatera. Saudara tadi mau menerangkan, ya. Saudara sendiri tidak seberani Ya, saat memberikan dalam seperti itu dengan kata-kata yang tentang pemerintahan saat itu kan. Jadi kita sendiri merasa belum bisa gitu. belum bisa. Iya, belum berani karena biasa jaga tidak kita sendiri kan gitu. Emang masalahnya ada apa dengan relasinya postingan itu? Tidak saudara berani. Karena berani sekali maksudnya dengan kita saat seperti dengan kondisi yang kita orang sipil saat itu agak sedikit kacau sangat menurut saya kan gitu dengan sistem pemerintahan atau bagaimana itu. Jadi ya, panglima kita hebat. Iya, oke. Dan tadi saudara terangkan ya, saudara tidak seberani dalam postingan seperti tadi. Memang masalahnya apa postingan kita di voice note-nya? Masalahnya kenapa kok saudara tidak berani? Kenapa? Dengan bahasanya yang kelas, dengan bahasa itu menurut saya hebat aja. Saya kagum dengan bahasa. Saya bangga sekali. Tapi saya sendiri nggak bisa begitu, saya nggak bisa kata-kata seperti itu. Ya, kenapa tidak bisa? Ya, karena saya juga tidak bisa kan. Kenapa tidak berani? Apa ada kalimat yang salah? Tidak, menurut saya tidak ada kalimat yang salah. Setelah saya simak, menurut saya itu bagus sekali gitu, hebat gitu. Saya bilang, saya kalau duduk keren sama kita. Itu ya. Jadi menurut saudara, Pak, saudara tidak berani ya? Iya. Dari kamu itu namanya? Tapi saudara masuk di grup apa tadi? Renas. Nah, itu ketuanya siapa? Grup. Ketuanya waktu itu Bang Iwan. Oh, bukan terdakwa. Bukan. Kalau terdakwa ini ketua di mana? Dia di Ekstrimatra. Ya. Di yayasannya atau di grupnya? Di yayasan. Saudara. Oh, di yayasan. Iya. Kalau di grup tidak ada ketua di Trimatra itu. Tidak, saya kurang paham. Saya tidak di Trimatra. Saya ada di Renasnya yang mulia. Saudara tadi menerangkan pedagangnya. Saya dagang sambil ngepir juga ini. Oh, dagang apa? Kalau istri itu dagang pakaian yang mulia. Dagang saudara. Saya nyupir tapi saya yang belanja, bagian belanja. Oh, jadi saya sering berbagian. dagang apa nih? Pakaian istri. Nah, kalau Bapak ketua grup di WA grup Ekstrimatra itu siapa? Untuk admin grupnya ada admin grup ada sendiri. Apakah terdakwa? Salah satu terdakwa adalah admin grup. Admin adalah sekretaris di yayasan sendiri ada di situ. Admin juga. Bukan. Baik. Cukup ya? Cukup yang mulia. Ada lagi yang belum yang lain? Nah, yang ini. Iya, mau tanya lagi yang dia. Ya. Tadi kelewatan saksi ketiga. Apakah sepengetahuan saksi, kan saksi kan waktu pra-peradilan ikut. Sepengetahuan saksi, ada anggota Ekstrimatra yang dipanggil oleh penyidik? Ada yang dipanggil? Ada. Bisa sebutkan namanya? Ya, bisa. Saya Aril Nugroho, kedua Icat Marioto, ketiga Sis Supriyadi, keempat Oprianus, yang kelima Aldiansyah. Tuh, 5 orang. Siap. Jadi ada 5 orang yang dipanggil Siap. oleh penyidik Siap. untuk memberikan keterangan di penyidikan. Siap. Boleh saksi lanjut aja mulia? Ya, ada. Ya. Apa
apakah saksi bisa menjelaskan di persidangan ini kenapa hanya 5 orang yang dipanggil, padahal itu ada ribuan orang tadi anggota? Mohon dijelaskan dalam persidangan. Untuk tanggal waktu itu saya kurang paham betul apa yang mulia. Jadi baris krim itu, ini yang saya tahu, baris krim itu kalau tidak salah rombongan Pak Ronald Sipayung beserta 3 orang datang ke rumah orang tua saya di Seroja, Bekasi, kompleks Seroja. Datang ke situ memberikan surat panggilan saksi pada waktu itu. Cuman kebetulan kan itu kan rumah orang tua saya tinggal di Jonggol. Kemudian bapak saya bilang coba datang ke Jonggol, soalnya orangnya di Jonggol, tinggal di Jonggol. Setelah itu kalau tidak salah sekitar jam 9 malam itu rombongan baris krim tiba di rumah saya, disambut oleh istri. Kebetulan saya tidak di rumah pada waktu itu yang mulia, karena saya kerja pada waktu itu. Ya, singkatnya begini, kenapa kok Anda ini ya, padahal itu ribuan anggota gitu ya? Siap. Bisa yang menjawab. Setahu saya itu yang dipanggil itu yang meninggalkan KTP ketika ingin menjenguk perusahaan bukan pada waktu itu. Setahu saya, jadi baris krim yang saya komod nama-nama ada di KTP di ruang ketika kita mau masuk ataupun mau ke ruang baris krimnya. Yang ini pernah menghubungi urusan dokter. Siap, karena saya perhatikan seperti itu. Siap. Jadi begitu ya, karena berkunjung, jadi malah dibuat untuk menjadi saksi. Siap. Oke. Apakah saksi hadir? Siap, tidak. Yang 4 orang lagi? Siap, tidak. Tidak. Berapa kali dipanggil? Siap, hanya 1 kali saja. 1 kali saja. Siap. Dengan surat. Siap. Oke. Kenapa tidak hadir? Siap, waktu itu kami koordinasi dengan PH bilang gak usah hadir, nanti dia ada ketika pas persidangan gitu. Hari ini saya hadir. Jadi karena mau menjelaskan di persidangan. Siap. Jadi hari ini saksi maka hadir untuk menjelaskan kepada yang mulia ya. Siap. Oke, hanya saja kan pertanyaan berbeda. Siap. Kalau penyidik tentu pertanyaannya berbeda dengan kami. Siap. Kalau kami bagaimana supaya ringan beliau. Siap. Oke. Selanjutnya, Siap. apakah yang saksi ketahui Siap. akibat saksi terdakwa dilaporkan? Siap. Terdakwanya mengalami apa saja kira-kira? Bukan kira, apa yang saksi ketahui pasca dilaporkan? Sepengetahuan saya banyak sekali Bapak Jaksa. Yang pertama dari segi keluarga pada waktu itu istri terdakwa pada waktu itu sedang sakit-sakitan bahkan sampai meninggal tidak bisa terurus. Yang kedua masalah biaya anak-anak sekolah yang pertama ataupun yang kedua, karena kita sendiri pun juga ikut istilahnya di lapangan membantu mensupport bagaimana agar anak beliau bisa masih lanjut untuk bersekolah pada waktu itu seperti itu. 2 saja ya. Ya, sekarang banyak sih Pak, kalau dijelaskan banyak dari segi keluarga tidak. Selanjutnya sepengetahuan saksi, apakah terdakwa ini pernah membuat kriminal umum, artinya narapidana umum? Tidak pernah ya. Jadi selama ini setahu saksi karir militernya bagaimana? Siap. Kebetulan ini saya boleh cerita sedikit. Iya, kepada yang mulia. Ketika saya awal mula kenal dengan perusahaan bukan, saya waktu itu dengar berita ramai tentang kalau tidak salah di Papua pada waktu itu. Papua kejadian yang pembantaian di Ternate pada waktu itu. Kalau saya mendengar dari teman-teman, saya bilang jarang ada sosok komandan perwira seperti dia. Artinya beliau berani mempertaruhkan pangkat dan jabatan demi anak buah. Karena kebanyakan yang saya alami, pimpinan banyak mengorbankan dan mengembalikan anak buah, termasuk saya sendiri. Jadi saya pribadi jarang, bahkan tidak pernah selama beristirahat menemukan sosok seperti beliau. Makanya dulu ketika saya bertemu dengan beliau, saya bilang sama beliau sampai kapanpun, sampai manapun saya akan ikuti komandan. Selagi itu tidak melawan arus. Tapi kalau ketika nanti melawan arus, kita berubah haluan, saya orang pertama yang berkomandan. Itu dulu percakapan saya bicara dengan RB. Oh, jadi begitu keadaan terdakwa pada saat masih aktif. Nah, pertanyaan kami selanjutnya, karena tadinya kan harusnya dipanggil di polisi. Nah, jadi ya di sini kami tanya kan begitu untuk meringankan kan begitu. Nah, setahu saksi, apakah terdakwa ini pernah membuat keonaran? Belum selesai. Membuat keonaran sebelum adanya voice note di WA tadi. Ataupun kalau setelah itu udah masuk penjara, nggak ada lagi kan. Sebelum itu pernah membuat keonaran-keonaran? Tidak pernah ya.
apakah setahu saksi terdakwa ini memang anti kepada pemerintah? Siap tidak juga? Tidak ya. Siap tidak. Apakah yang saksi lihat dengan isi daripada narasi ini, siap, ini untuk mengajak masyarakat untuk anti kepada pemerintah? Siap tidak. Anti kepada Cina? Siap. Anti kepada penanganan COVID? Siap. Anti kepada ketidakadilan? Siap. Tidak. Tidak ya. Tahunya tidak dari mana? Tapi kalau menurut yang saya dengar pada waktu itu hanya sebatas artinya kita sebagai warga negara harus lebih cintai NKRI lagi, Pak. Oh itu. Ya, artinya selama ini mungkin kita sudah lupa dengan negara kita sudah lupa dengan artinya dulu perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan kita seperti apa. Karena sekarang artinya di situ beliau mengajak artinya jangan sampai kita menjadi pengkhianat negara, jangan sampai menjadi pengkhianat bangsa. Seperti itu yang saya tangkap. Seperti itu ya. Maksud saya tadi tahunya tidak itu, kalau gara-gara itu kan langsung orang demo. Oh, siap. Di mana-mana ribut. Siap. Itu ada nggak? Siap. Nggak ada kan? Siap. Ada rencana nggak akibat ini ada mau demo menjatuhkan presiden dan seterusnya? Siap tidak. Tidak ada ya. Tahunya dari mana? Ya perkembangan di lapangan. Tidak ada ya. Siap. Tidak ada pengaruh ya. Siap, tidak ada pengaruh. Terakhir, ini kan kita selalu bicara yang paling terakhir. Pernah saksi mendengar bahwa Kapolri baru mengatakan kalau untuk ITE ataupun laporan hoax segala macam itu yang melaporkan harusnya adalah yang dirugikan, Siap. bukan orang lain. Siap. Pernah dengar itu? Siap. Kapan dengarnya? Ya belum lama juga Pak dipilih. Setelah beliau jadi Kapolri. Siap. Jadi saya kasih tahu dalam perkara ini terdakwa ini dilaporkan oleh apa tadi namanya? Aulia Fahmi. Ya. Apakah di dalam voice note tadi ada disebut nama Aulia Fahmi? Siap, tidak ada. Siapa lagi? Muanas ya. Apakah ada disebut Muanas? Siap, tidak ada. Apakah ada disebut Husain Shihab? Siap, tidak ada. Kalau tidak ada, Siap. karena di situ disebutkan Cina komunis dan segala macam. Siap. Apakah 3 orang ini termasuk Cina komunis? Siap, tidak tahu. Tidak tahu. Siap. Apakah ketiganya orang Cina juga? Siap, tidak tahu. Bukan, nggak tahu ya. Siap. Nah, karena di situ menyebut Cina komunis kan Siap. begitu. Siap. Mana tahu memang dia Cina komunis dia mah dia lapor ya kan? Siap. Tidak ya? Siap. Oke. Jadi dengan adanya kebijakan daripada negara menyatakan bahwa yang dirugikan yang melaporkan. Siap. Sekarang yang disebut di situ nama siapa? Nomor Joko Widodo Siap. sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia. Siap. Apakah Pak Joko Widodo pernah menyuruh Muanas dan seterusnya untuk melaporkan ini? Siap, baca dia. Tidak pernah baca di media ya? Siap. Oke. Dari saya cukup yang mulia. Kalian mau nanya? Nah, silakan. Terima kasih yang mulia, saudara. Kita tahu presiden kita adalah Presiden Insinyur Joko Widodo. Siap. Sebelum dia dilantik, apakah dia bersumpah? Siap. Tahu isi sumpahnya? Siap, tidak tahu. Saya bacakan ya. Siap. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dan kurung Wakil Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pertanyaannya, apakah isi dari surat terbuka atau sambutan itu menyangkut soal keadilan? Siap. Menuntut keadilan? Siap. Apakah juga dianggap presiden itu menyalahi undang-undang misalnya untuk bekerja seluruh-seluruhnya? Siap. Ada kemungkinan itu isi pidatonya Siap. seperti itu? Makanya dia bersuara. Siap. Apakah itu dilindungi oleh undang-undang pasal 28? Siap. Jadi tidak ada yang salah. Siap. Terima kasih. Satu yang mulia. Saksi pertama Pak Budi. Siap. Pak Budi kan sebagai seniornya. Siap. Tadi sudah diungkap sama saksi ketiga bahwa banyak penderitaan yang dialami sama Panglima kita, Siap. ya, terdakwa. Apa harapan
dari saksi Pak Budi kepada Yang Mulia untuk peristiwa ini? Ya, harapan saya segera dikembalikan panglima kami, bisa penyelidikan kami dibebaskan. Harapan saya seperti itu, biar kami bisa beraktivitas dengan berdasarkan Sumatera Nusantara. Kalau dari Bang Dharma harapannya ada? Harapan saya artinya bahwa Ruslan Buton ini mendapat keadilan, kemudian mendapat keadilan karena menurut saya untuk Pak Ruslan ditahan kemarin seperti ditahan kan itu tidak adil, karena untuk menyampaikan pendapat itu saya rasa memang diperbolehkan kepada siapapun. Hanya saya sangat setujunya seperti dengan Pak Budi bilang, untuk saya sendiri saya tidak ada keberanian untuk menyampaikan hal itu atau tidak pandai. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ruslan sudah mewakili dari saya pribadi. Cukup? Cukup. Pak Ali ada yang mau sampaikan? Ya, saya berharap agar untuk Pak Ruslan Buton dikembalikan lagi nama baiknya seperti dulu lagi. Yang kedua, saya berharap sekali kepada Majelis Hakim atau Rahmat untuk segera dibebaskan, karena buat saya pribadi di situ tidak ada yang namanya pelanggar, tidak ada pelanggaran. Istilahnya saya orang awam pun itu mengatakan tidak ada pelanggaran apapun. Terima kasih. Sebagai Pak Ari, sebagai masyarakat atau anak bangsa yang cinta tanah air, pantas nggak Pak Ruslan Buton dibuat seperti itu? Siap, tidak pantas. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia satu, tapi ke depan Yang Mulia terhadap saksi kedua saja Yang Mulia. Tadi kan mengatakan melihat di YouTube ya, yang saksi dia yang ini atau yang ini? Ada tulisan, ada tulisan ya, bukan yang ini ya, karena di persidangan yang ini, yang ini yang saksi dia ya, di YouTube ini yang ini ya, ini yang saja, persidangan yang ini, ada tulisan ini, ada musik-musiknya. Ya, dari penasihat hukum sudah selesai Yang Mulia. Dan Kapua Siap. Satu pertanyaan saja. kepada siapa? Kepada ketiganya. Siap. Mana izin Yang Mulia? Siap. Saksi yang 1, 2, dan 3. Yang saya tanyakan pada saat pembentukan Ekstrimatra itu kan kita bikin WA group. Ada yang merasa saya paksakan untuk bergabung di Ekstrimatra? Tidak ada. Di Renas? Tidak ada. Kemudian Tidak ada. tidak ada. Artinya semua merasa itu adalah Keberatan di panggilan jiwa semua. Siap. Ya, peduli bangsa dan cinta tanah air. Siap. Demikian. Ya. Ya, baik di Matra maupun Renas ini. Siap. Tidak ada yang saya paksakan, tidak ada yang merasa saya paksakan. Itu terpanggil dari mereka sendiri ingin bergabung. Terima kasih. Baik. Terdakwa keterangan saksi satu ini bagaimana? Ada yang tidak benar atau benar semua? Saya anggap benar semua ini. Baik. Saksi nomor 3 ini KTP-nya sudah akan dikembalikan. Siap. Silakan duduk di belakang. Terima kasih. Oh ya, siap. Nah, jadi ini masih ada 3 nih. Ya. Kebetulan nanti masih ada perkara lain. Jadi karena ini orang Jakarta. Jadi kita tinggal Siap Yang Mulia. Siap. Kalau dipanggil dulu yang 3. Kan 3 lagi, biar sumpahnya jangan toko. Yang 3 Pak. Maka gitu saya bilang nanti kan kalau sekali berlima, nggak selesai kan pasti persidangan. Ya. Baik ya, saudara
bertiga ya. Siap. Karena kami masih ada persidangan perkara pidana yang lain, maka saudara dan saudari tiga ini karena tinggal di Jakarta kan, Siap. kami periksa minggu depan, ya, hari Kamis. depan, tanggal 27 Mei 2020. Siap. Gitu ya, gitu. Ya. Silakan menunjukkan ruang sidang. Terima kasih. Siap. Yang ketiga ini akan kita periksa hari Kamis depan ya, 27 Mei 2021. Saudara kami perintahkan hadir lagi. Siap. Pada hari perkara. Siap. Ya, pertanyaan dari terdakwa. Cukup ya. Cukup yang mulia. Bertemu lagi orang Kamis 27 Mei 2021 selesai. Terima kasih yang mulia. Mobil penting yang lain. Oh iya, mau itu deh. Banyak juga yang lain. Ya,